Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang identitas trigonometri sudut pertengahan. Kemarin kita sudah belajar tentang identitas trigonometri sudut rangkap, ya. Berdasarkan rumus sudut rangkap itu, kita bisa menentukan rumus untuk sin setengah X, cos setengah X, dan tangen setengah X. Perhatikan uraian berikut. Berdasarkan cos 2Y itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat Y. Berarti 2 sin kuadrat Y sama dengan 1 min cos 2Y. Sin kuadrat Y berarti 1 min cos 2Y dibagi 2. Sehingga sin Y sama dengan akar dari atau plus minus akar dari 1 min cos 2Y per 2. Plus minus di sini menunjukkan kuadrannya ya. Kalau misalkan sin itu positif di kuadran 1 dan 2, negatif di kuadran 3 dan 4. Kalau cos, kalian harus ingat ya, positif di kuadran 1 dan 4 dan negatif di kuadran 2 dan 3. Sedangkan tangen positif di kuadran pertama dan ketiga, dan negatif di kuadran ke-2 dan 4. Misalkan Y sama dengan setengah X, dan 2Y sama dengan X. Jadi yang Y kita ganti dengan setengah X, yang 2Y kita ganti dengan X. Maka terbentuklah rumus sin setengah X sama dengan plus minus akar dari 1 min cos 2X, min cos X per 2. Saya ulangi, jadi sin setengah X sama dengan plus minus akar 1 min cos X per 2. Paham ya? Selanjutnya, untuk rumus cos setengah X. Berdasarkan rumus cos 2Y lagi, silakan diperhatikan ya. Berarti rumus yang berapa itu? Ketiga ya. 2 cos kuadrat Y min 1. Kalau 2 cos kuadrat Y aja berarti 1 dikurang cos 1 ditambah cos 2Y. Ya, berarti atau cos 2Y ditambah 1. Nah, cos kuadrat Y berarti sama dengan 1 plus cos 2Y dibagi 2. Cos Y aja itu plus minus akar dari 1 plus cos 2Y per 2. Nah, seperti sin tadi, kita misalkan Y-nya setengah X, maka 2Y sama dengan X. Jadi yang Y kita ganti dengan setengah X, yang 2Y kita ganti X, sehingga ya lihat ke sini panahnya, cos setengah X sama dengan plus minus akar 1 plus cos 2X per 2. Jadi kalau sin itu 1 min cos X, kalau cos 1 plus cos X per 2. Ya. Jadi hanya bedanya di situ. Selanjutnya, rumus untuk tangen setengah X. Perhatikan uraian berikut. Tangen setengah X. Tangen itu berasal dari sin per cos. Jadi berasal dari sin setengah X per cos setengah X. Tadi sin setengah X itu plus minus akar 1 min cos X per 2. Sedangkan cos setengah X itu plus minus akar 1 plus cos X per 2. Jadi sama dengan akar dari 1 min cos X per 1 plus cos X. Jadi ini akar 2 dibagi akar 2 habis ya. Jadi nilai dari tangen setengah X itu sama dengan plus minus ya, plus minusnya 1 aja harusnya, akar dari 1 min cos X per akar dari 1 plus cos X. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian bisa paham penjelasan Ibu ya? Mudah-mudahan bisa paham semua. Selanjutnya Ibu berikan contoh soal ya. Diketahui tangen X sama dengan min 4 per 3. X lebih dari atau sama dengan 3 pi per 2 dan kurang dari atau sama dengan 2 pi. Berarti ini untuk X di kuadran keberapa ini? 3 pi per 2, 270 sampai 2 pi, berarti di kuadran keempat. Tentukan sin setengah X, cos setengah X, dan tangen setengah X.
Untuk menjawab soal tersebut ya, perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini kita lihat karena dia di kuadran keempat, ini Ibu buat segitiganya pada kuadran keempat. Sebetulnya tanpa koordinat kartesius bisa ya, cuma Ibu mau menunjukkan ke kalian saja. Di sini kalau di kuadran keempat berarti cosnya positif, cos X 3/5. Berarti sisi yang tegak ini negatif 4. Kenapa? Karena dia di bawah sumbu X, berarti Y-nya negatif. Jadi sinnya min 4/5. Nah, karena X antara 3pi/2 sampai 2pi, nah kalau kita X/2 di mana letaknya gitu kan? Jadi sama-sama kita bagi 2. X/2 itu lebih dari atau sama dengan 3pi/2 dibagi 2 berarti 3pi/4. 2pi, 2pi dibagi 2 pi ya. Berarti ini di kuadran keberapa? Antara 3pi/4 ini 135 sampai 180. Berarti dia ada di kuadran kedua ya. Ada di kuadran kedua. Karena X/2 berada di kuadran kedua, maka sin X-nya bernilai positif. X tadi di kuadran kedua positif, cos-nya negatif dan tangen juga negatif. Jadi itu yang harus kalian ingat. Cos setengah X, sin setengah X, dan tangen setengah X-nya. Ya. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya, kita akan menentukan sin setengah X. Rumusnya tadi plus minus akar 1 min cos X/2. Karena di kuadran kedua, maka dia udah pasti positif. Kita tulis aja plus di sini ya, biar inget. Jadi kita masukkan nilainya. Cos X tadi 3/5, berarti 1 min 3/5/2. 1 ini 5/5 dikurang 3/5 kan 2/5 ya, dibagi 2. Sama aja 5/2 kali setengah. 2 bagi 2 habis jadi 1/5. Akar 1/5 itu tidak rasional. Harus kita kalikan dengan akar 5 per akar 5. Jadi 1/5 akar 5. Inilah nilai sin setengah X-nya. Positif 1/5 akar 5. Kemudian yang B. Cos setengah X itu sama dengan tadi cos di kuadran kedua itu negatif. Jadi langsung aja kita tulis negatif akar dari 1 plus cos X/2. Cos X tadi berapa? 3/5. Jadi 1 ditambah 3/5 dibagi 2. 1 tadi berapa? 5/5 tambah 3/5, 8/5 dibagi 2. Sama aja 8/5 kali setengah. Jadi 8 bagi 2, 4 kali 1, 4/5. Akar dari 4/5, kalau kita rasionalkan itu 4/5 akar 5. Karena tadi di kuadran kedua dia negatif. Jadi di sini negatif 4/5 akar 5. Bisa dipahami anak ya? Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang tangen setengah X. Pertanyaan yang ketiga, tangen setengah X. Tadi rumusnya plus minus akar dari 1 min cos X/2 dibagi 1 plus cos X/2. Atau plus minus 1 min cos X akar dari 1 min cos X per akar 1 plus cos X. Ya, karena di kuadran kedua tadi negatif tangannya. Jadi di sini 1 dikurang 3/5 dibagi 1 ditambah 3/5. Tadi 1 dikurang 3/5 itu 2/5, 1 ditambah 3/5 jadi 8/5. Kalau kita sederhanakan akar 2 per akar 5 per akar 8 per akar 5. Akar 5-nya habis sehingga akar 2 per akar 8. Negatif akar 2 per akar 8. Tidak rasional kita kalikan dengan akar 8 per akar 8. Jadi akar 16 per 8. Akar 16 ini 4, 4 per 8 setengah ya. Jadi negatif setengah. Nah itulah nak penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan kalian bisa paham. Apabila tidak paham silahkan tanya Ibu di materi di media lainnya, misalkan di WhatsApp dan lain-lainnya ya. Oke, sekian dari Ibu.
Kurang lebih Bu mohon maaf. Assalamualaikum.